Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falah dan Yuda. Nah, kali ini ada kabar yang menggembirakan lagi buat teman-teman semuanya yang sedang menanti-nantikan kabar atau informasi seputar pelaksanaan CPNS 2021. Setelah sebelumnya sempat dikabarkan bahwa rekrutmen CPNS ini akan ditiadakan hingga 2 tahun ke depan, yaitu 2020 dan juga 2021. Namun kembali sempat dibatalkan dan dikatakan bahwa CPNS 2001 akan kembali dibuka, namun dengan formasi yang terbatas jumlahnya. Nah, yang terbaru lagi ternyata ada kabar yang lebih mengagetkan lagi sekaligus menggembirakan buat teman-teman semuanya, yaitu bahwa pada seleksi CPNS 2021 ini akan ada jutaan formasi yang tersedia. Nah, ini pastinya jadi kabar baik buat kalian semuanya yang sedang menanti-nantikan kabar atau informasi seleksi CPNS 2021. Yang pastinya teman-teman juga penasaran formasi apa nih yang kira-kira tersedia, terutama kalau kita melihat ada jutaan formasi ini katanya tersedia. Nah, di sini kita akan bedah beberapa pemberitaan dari media terkait dengan seleksi CPNS 2021 ini yang dikatakan bahwa akan ada jutaan formasi yang tersedia di sini. Namun sebelum kita bahas hal tersebut, di sini saya ingin merekomendasikan buat kalian yang sedang berjuang di CPNS 2020 ini atau CPNS 2019 yang sudah masuk kita SKB yang sebentar lagi akan ujian. Nah, buat kalian yang masih bingung atau mencari-cari seputar materi SKB-nya, saya punya rekomendasi buat kalian yaitu dari platform belajar sahabat CPNS.com. Nah, di sini tersedia berbagai macam pilihan formasi, mulai dari formasi umum, mulai dari formasi kesehatan hingga formasi pendidikan juga tersedia di sini. Misalnya juga termasuk dalam formasi-formasi yang berkaitan dengan keuangan. Nah, di sahabat CPNS ini, teman-teman nantinya akan mendapatkan materi-materi soal. Lalu teman-teman juga akan mendapatkan soal-soal tryout yang pastinya berdasarkan kisi-kisi terbaru yang baru dirilis dari Kemenpan. Jadi teman-teman semuanya nggak perlu susah-susah lagi untuk mencari-cari informasi materi sesuai dengan kisi-kisi Kemenpan, karena di sahabat CPNS juga sudah disediakan oleh mereka. Bahkan mereka juga menyediakan aplikasinya secara yang bisa digunakan melalui HP teman-teman. Jadi teman-teman tidak hanya bisa belajar melalui PC, tapi teman-teman juga bisa belajar melalui aplikasinya. Nah, jika teman-teman tertarik untuk menjadi member di sahabat CPNS.com ini, saya sudah siapkan linknya di bawah. Teman-teman tinggal pilih sesuai dengan formasinya teman-teman, ya. Jadi teman-teman tinggal klik sesuai dengan formasi teman-teman. Harganya 120.000. Namun jika teman-teman menggunakan kode promo SKBS, maka teman-teman akan mendapatkan potongan 21.000. Jadi teman-teman hanya tinggal bayar Rp99.000 saja. Dengan harga Rp99, teman-teman sudah bisa mendapatkan banyak manfaat dari sahabat CPNS.com ini. Well, teman-teman, itu tadi sedikit promosi dari saya. Nah, kita masuk ke materi inti kita, yaitu di sini saya akan membahas atau mengulik beberapa artikel dari media yang membahas tentang seleksi CPNS 2021. Nah, mari kita lihat pembahasannya sebagai berikut ini. Baiklah teman-teman, nah di sini kita akan coba membedah beberapa pemberitaan dari media, dan yang saya ambil adalah media dari Kompas, di mana dia mempunyai 2 artikel yang berkaitan dengan kembali dibukanya seleksi CPNS 2021. Jadi di sini saya sudah siapkan 2 artikel dari Kompas yang saya rasa tingkat kepercayaannya cukup tinggi ya untuk membahas masalah CPNS ini. Nah, kita akan coba untuk membedah artikel yang pertama dari Kompas dengan judul "Pemerintah akan kembali buka seleksi CPNS pada 2021". Oke. Nah, di sini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan RB Cahyokumolo mengungkapkan pemerintah akan kembali membuka seleksi penerimaan CPNS pada 2021. Sudah disepakati untuk adanya pengadaan 1 juta guru. Cukup banyak sekali jumlahnya ya. Kemudian juga pengadaan bidan, perawat, dokter itu lebih kurang 200.000 sekian. Penyuluh pertanian, penyuluh KB, penyuluh PU dan semuanya harus ada. Nah, ditambahkan lagi 1 desa kecamatan itu harus ada ASN yang menjadi penyuluh. Ada yang kesehatan, menyangkut skala prioritas dan pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas SDM. Terkait tidak adanya seleksi CPNS pada tahun ini, sudah kita ketahui bahwa memang tahun ini tidak ada, atau 2020 tidak akan ada dilakukan penerimaan CPNS ya, karena juga masalah pandemi pastinya, sehingga harus diundur hingga 2021. Nah, kalau kita melihat jumlah di sini memang cukup besar ya, 1 juta untuk guru, 200.000-an untuk bidan, perawat dan juga penyuluh-penyuluh lainnya. Begitu juga kita lihat untuk artikel kedua, yaitu benarkah CPNS 2021 akan ada 1 juta formasi guru. Ini penjelasan dari Kementerian Pan RB. Sebagaimana di artikel sebelumnya disampaikan bahwa akan adanya pengajuan 1 juta guru ya. Nah, di artikel selainnya ditanyakan lagi apakah benar memang di tahun 2021 akan ada formasi guru, 1 juta formasi guru. Nah, ini ada penjelasannya.
Tahun depan sudah kita sepakati untuk adanya pengadaan 1 juta guru. Ini kata Menpan RB, bagaimana di artikel sebelumnya juga disampaikan seperti itu. Namun dijelaskan lagi ternyata ini masih dalam tahap validasi. Jadi Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Menpan RB, Bapak Andi Rahdian, terkait jumlah formasi guru pada CPNS tahun depan belum ditetapkan secara pasti. Jadi memang terkait 1 juta formasi guru CPNS 21 ini belum ada atau belum ditetapkan secara pasti. Ia mengatakan saat ini pihaknya masih dalam proses memvalidasi jumlah kebutuhan CPNS guru. Jumlah CPNS guru untuk tahun 2021 saat ini masih dalam proses validasi, termasuk proses validasi dengan penggunaan data Dapodik dari Kemendikbud. Nah, untuk jumlah sendiri tak kekurangan secara nasional ya. Di sini judulnya, secara nasional tidak ada kekurangan untuk jumlah guru, namun itu secara jumlah rata-rata. Namun sebagaimana yang kita tahu, mungkin di beberapa daerah, terutama di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal ini banyak guru ASN yang jumlahnya masih sangat sedikit. Kenapa secara nasional masih dikatakan tak kekurangan? Karena mungkin saja di kota itu jumlah gurunya malah berlebih. Jadi sehingga jumlah berlebih ini yang membuat secara nasional rata-ratanya cukup. Namun kalau kita lihat di beberapa daerah, memang masih banyak daerah yang jumlah guru ASN-nya ini masih sangat kurang ya, atau masih sangat sedikit. Dan juga alasan lainnya adalah banyaknya guru yang pensiun ya. Setiap tahunnya pasti akan ada guru-guru yang pensiun. Jumlah guru yang akan dijelaskan, jumlah guru yang akan pensiun sepanjang 2020 hingga 2024 ada 316.535 orang. Puncak pensiun tertinggi terjadi pada 2024 dengan 88.296 orang guru akan pensiun. Nah, kalau melihat seperti ini, maka akan sangat terbuka sekali kemungkinan adanya rekrutmen CPNS 2021, terutama untuk mereka yang berada di posisi atau di formasi berkaitan dengan pendidikan, yaitu guru. Nah, jadi ini juga kabar baik sekali buat teman-teman yang merupakan lulusan pendidikan ya, karena kesempatannya untuk jadi guru cukup sangat lebar sekali. Lalu untuk teman-teman yang di luar itu juga disampaikan bahwa nantinya informasi juga akan ada untuk bidan, perawat ya, dokter yang jumlahnya kurang lebih 200 ribuan sekian, termasuk juga penyuluh-penyuluh seperti penyuluh pertanian, penyuluh KB, penyuluh PU dan lain-lainnya. Karena memang ditargetkan satu desa atau kecamatan itu harus ada ASN yang menjadi penyuluh ya. Karena memang saat ini banyak formasi yang berkaitan dengan penyuluh, baik itu penyuluh kesehatan, penyuluh kemasyarakatan, dan penyuluh-penyuluh lainnya. Nah, inilah 2 artikel yang kita bedah pada hari ini dari kompas.com ya, seputar seleksi CPNS 2021 yang kemungkinan akan kembali dibuka. Kita doakan semoga benar-benar akan dibuka sehingga teman-teman yang saat ini sudah menanti-nantikan kabar CPNS 2021 bisa ikut CPNS dan nantinya bisa lulus sebagai PNS. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, itu tadi beberapa media yang sudah kita bahas yang berkaitan dengan seleksi CPNS 2021 ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Nah, perlu saya ingatkan lagi bahwa 1 juta formasi ini belum tentu nantinya akan benar-benar dibuka 1 juta formasi. Seperti yang dibilang di dalam artikel, akan dilakukan validasi lagi. Jadi benar-benar akan dilihat beberapa sih sebenarnya kebutuhan guru yang ada di seluruh Indonesia ini. Termasuk juga formasi lain seperti bidan, dokter ya, formasi-formasi kesehatan, dan juga beberapa formasi penyuluh seperti penyuluh pertanian, tadi dibilang bahwa penyuluh KB dan lain-lainnya. Dan kalau kita lihat dari beberapa formasi yang kemungkinan akan dibuka ini, sepertinya instansi yang akan dibuka di 2021 yaitu instansi di pemerintah daerah. Nah, untuk kementerian sendiri, beberapa artikel menjelaskan bahwa kementerian untuk 2021 seperti tidak akan buka dulu ya. Sepertinya akan stop dulu, terutama untuk mereka yang Kemenkeu bahkan stand aja tidak melakukan penerimaan mahasiswa baru. Nah, untuk kementerian banyak yang bertanya Kemenkumham kira-kira 2021 buka nggak? Kalau dari informasi sementara Kemenkumham itu kemungkinan tidak akan buka dulu ya, tapi ini belum pasti ya, karena kadang informasi-informasi sering berubah secara cepat. Itulah pentingnya teman-teman selalu mencari-cari tahu informasi seputar CPNS 2021 ini. Namun kalau kita lihat dari artikel tersebut, kemungkinan besar yang akan buka di 2021 ini adalah instansi-instansi di daerah. Jadi buat teman-teman yang berada di daerah yang ingin jadi ASN di daerahnya, mungkin di 2021 adalah peluang yang tepat buat kalian semuanya. Oke teman-teman, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan kepada kalian semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Sebelum saya tutup video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe video saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu.
Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel Tusha ini, terutama untuk kalian sedang mencari informasi seputar CPNS 2020 dan CPNS 2021 dan juga CPNS selanjutnya. Jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Bilhuda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.